Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan NVivo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana interface atau tampilan dari software NVivo ini. Video ini sangat penting khususnya bagi mereka yang baru belajar atau baru menggunakan NVivo supaya mereka tidak bingung mulai dari mana dan apa-apa saja fitur yang ada dalam NVivo ini. Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe untuk mendapatkan konten-konten yang sejenis NVivo ini, termasuk video-video lain yang bermanfaat dari saya. Mari kita mulai. Nah, ketika kita sudah menginstal NVivo di komputer kita, maka kita akan bisa membuka NVivo tersebut lewat icon yang ada di desktop. Kalaupun tidak ada, kita bisa membukanya dengan klik icon start di Windows kita, terus kita ketik NVivo, maka kita akan temukan software NVivo yang sudah kita install. Nah, karena yang saya install adalah NVivo 12, maka tutorial atau video ini akan menggunakan NVivo 12. Kita langsung saja klik 2 kali, maka NVivo akan terbuka. Nah, ketika kita membuka NVivo untuk pertama kali, maka yang akan muncul seperti yang teman-teman lihat di layar saat ini. Di sini ada 3 bagian yang bisa kita lihat. Bagian kiri samping ini adalah recent project, yang artinya project atau penelitian yang kita buka terakhir kali. Ini ada 5 project penelitian yang saya buka sebelumnya. Jadi kita bisa langsung buka kalau kita mau meneruskan project tersebut. Nah, di tengah sini, tengah bagian bawah, teman-teman bisa lihat bagian Learn and Connect. Kalau ini diklik, maka kita akan dibawa ke website NVivo. Dan ini kalau kita terkoneksi dengan internet, kita akan mendapatkan informasi tentang ini get your research ready for NVivo, NVivo quick steps tutorial, yaitu tutorial tentang NVivo dan yang lain, termasuk NVivo transcription, request a feature, NVivo Academy, dan customer hub. Nah, kita tidak perlu buka ini untuk saat ini. Yang penting di atas adalah 2 tombol ini, yaitu blank project apabila kita ingin membuka project untuk pertama kali mulai dari 0. Jadi belum ada isinya sama sekali. Sedangkan di sini penting bagi kita yang baru berkenalan dengan NVivo, kita bisa melihat contoh project yang ada dalam NVivo ini. Dan ini yang akan saya tampilkan saat ini karena tujuan saya untuk menampilkan bagaimana tampilannya saja. Jadi dalam video ini kita belum belajar bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada dalam NVivo. Jadi kita klik. Nah, ketika ini diklik, maka NVivo ini akan secara otomatis membuat project baru dan itu akan tersimpan di My Dokumen yang ada dalam komputer kita. Nah, ini adalah sampel project, artinya contoh project penelitian. Nah, untuk bagian-bagian dari layar NVivo ini ada 3 bagian, yaitu bagian yang pertama disebut dengan navigation view, yaitu di sebelah kiri bawah ini. Di sini terdapat beberapa folder yang akan menjadi tempat kita menyimpan hasil pekerjaan kita. Jadi mulai dari folder data, di bawahnya itu ada files
classification dan external. Nah, ini kalau ada tanda segitiga menghadap ke kanan, maka artinya kita masih bisa di dalamnya masih terdapat folder yang lain seperti ini. Jadi di sini file berisi berbagai macam folder, yaitu area and township, interviews, literatur, news artikel, sosial media, dan survei. Kita pun masih bisa menambah folder yang lain. Misalnya ini new folder. Maka kita beri nama misalnya gambar. Oke. Maka kita akan lihat ada folder yang baru di dalam file kita. Nah, apa maksud di sini adalah folder yang berisi file, dan file itu adalah data yang akan kita analisis. Ini adalah klasifikasi files dan data eksternal. Nah, kita bisa hilangkan, sembunyikan folder-folder ini supaya tidak terlalu panjang dengan klik tanda segitiga yang menghadap ke bawah seperti ini. Nah, folder yang lain adalah codes, yaitu kode yang kita berikan pada data yang kita punya. Nah, yang sangat penting di sini folder yang bernama notes, seperti yang kita lihat saat ini. Notes ini adalah tema atau konsep yang kita dapatkan dari dalam data kita, maka kita buat temanya itu dan disimpan di notes. Nah, selanjutnya ada case. Case ini bisa dibilang sebagai unit analisis. Misalnya kita mau menganalisis data kita berdasarkan orang, atau berdasarkan pekerjaan dan sejenisnya. Di bawahnya lagi ada notes yang berarti catatan. Jadi catatan apa saja? Jadi catatan di sini ada memos, framework matrices, annotations, dan see also links. Memo ini kalau kita klik akan berisi beberapa folder yang lain. Di bawahnya ada folder search, terus maps dan output. Maps ini berisi tentang maps atau gambar yang juga kita buat berdasarkan data yang kita miliki, berdasarkan codes yang kita miliki. Jadi bisa dibilang folder inilah yang menuntun kita mengerjakan project di NVivo. Jadi kita akan mulai dari data sampai kemudian kita melakukan coding. Kita simpan kode-kode tersebut dalam notes, dan kita bisa visualisasikan data kita dan kita simpan dan akan tersimpan dalam folder maps ini. Jadi sekali lagi ini disebut dengan navigation view. Nah, bagian yang kedua disebut dengan list view. List view itu adalah isi dari folder-folder kita yang ada di navigation view. Misalnya kita mulai dari data. Data ini ada folder files. Oke. Nah, files ini terdiri dari beberapa kategori lagi, maka dibuat folder-folder yang lain. Misalnya area and township, gambar yang baru saya buat, interviews atau wawancara. Misalnya kita lihat folder interviews. Artinya di dalam folder ini terdapat beberapa file. Ini file hasil interview atau wawancara
Itu ada Barbara, Betty and Paul, Charles, Dorothy, dan seterusnya sampai William. Jadi data wawancara kita disimpan dalam folder interview. Misalnya kita buka sosial media. Sosial media ini ada data dari website, misalnya wral.com, newsobserver.com. Dia simpan dalam folder sosial media. Kalau misalnya kita memiliki files yang berupa apa ya, yang berasal dari media sosial seperti Twitter, Facebook, kita bisa simpan di sini. News artikel berarti artikel berita. Kalaupun masih kita butuh klasifikasi file yang lain, sekali lagi kita tinggal tambahkan, klik new folder di sini. Oke. Code di bagian codes juga demikian. Misalnya kalau kita klik notes ini, maka kita akan lihat isi dari notes itu, yaitu tema-tema yang sudah dibuat. Jadi attitude ini adalah tema yang dibuat berdasarkan data yang kita miliki. Ekonomi, terus ekonomi itu dijabarkan ada agriculture, fishing and aquaculture, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, list view ini adalah isi dari folder, dan ini kita yang buat, kita yang isi, tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, ini sudah dua bagian. Nah, bagian yang ketiga disebut dengan detail views. Detail views itu adalah bagaimana folder ini dibuka secara detail. Jadi misalnya kita buka folder interviews, berisi tentang file-file hasil wawancara kita. Kalau kita buka file Barbara, klik 2 kali, maka akan dibuka secara detail isi dari interview kita bersama dengan Barbara. Makanya disebut dengan detail view. Oke. Saya kita buka Margaret, maka akan terbuka isi percakapan kita dengan Margaret di detail view. Bagaimana misalnya kalau news artikel? Oke, kita buka. Oke, jadi muncul kita kembali ke interviews. Di sini ada audio. Coba kita buka file audio. Jadi secara detail isi dari audio tersebut kita bisa dengar isinya. Mana ya? Terus kalau video, demikian halnya dengan video. Kita bisa. What about the natural environment or the sort of landscape of Down East? Are there things that you particularly kita mau mendengarkan isi audionya bisa juga. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut untuk dalam video yang lain. Saya cuma mau tampilkan bagaimana tampilan interface dari NVivo ini. Jadi sudah ada 3 ya di sini. Navigation view, list view, dan detail view. Sama saja kalau kita buka notes di sini, kita lihat apa yang tema-tema tema balance, kita lihat isinya. Balance ini
di-generate dari data, dan ini adalah sumber-sumber datanya. Nah, kalau kita lihat di sini di detail view, maka kita bisa membuka tab atau file yang memang kita sudah buka sebelumnya. Kalau kita mau tutup, tinggal klik tanda silang ini. Oke. Jadi sama dengan yang ke bawah, misalnya kita lihat maps. Ini adalah listnya maps yang sudah kita buat. Kita buka, dan ini adalah hasil visualisasinya ditampilkan dalam detail view, kayak gitu. Nah, bagian yang terakhir dari layar NVivo ini adalah bagian menu yang ada di atas. Jadi menu ini bisa bilang alat kita bekerja. Jadi biasanya kalau kita misalnya mengerjakan office work, kita bisa melakukan klik kanan untuk mendapatkan tools atau menu-menu apa yang akan kita mau lakukan terhadap apa yang di blok di sini misalnya. Dan kalau kita klik kanan, ini juga sebenarnya isi dari apa yang ada di menu yang ada di atas. Jadi ini adalah sekali lagi alat kita untuk bekerja. Saya kasih contoh, misalnya file ini ketika kita buka NVivo untuk pertama kali, file belum ada isinya. Kenapa ada isinya ini? Karena kita masukkan file-file wawancara ini ke dalam NVivo supaya kita memiliki file data yang akan dianalisis. Nah, cara memasukkan itu tentunya dengan menggunakan menu yang ada di atas. Kita masuk ke import. Misalnya yang kita ingin masukkan adalah file yang berupa file Excel, maka kita klik yang ini Excel. Maka kita cari lokasi filenya, misalnya di sini. Kita langkai saja. Oke. Sekarang kita sudah memiliki file Excel. Ini dia. Nah, dia simpan di interview. Ini pun sebenarnya bisa dipindahkan karena ini kan sebenarnya survei, hasil survei, dan saya salah tempatkan dia di folder interview. Maka bisa kita cut dan kita pindahkan ke folder survei. Kita paste di sini, maka file itu berpindah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sebagai kesimpulan, ada 4 bagian penting dari tampilan NVivo. Yang pertama adalah navigation view, yang kedua adalah list view, yang ketiga adalah detail view, dan yang keempat adalah menu dari NVivo itu sendiri. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas bagaimana kita memulai proyek penelitian kualitatif dari awal. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.